Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi rasulillahi ajmain, amma ba'd. Idul Adha adalah salah satu hari raya terbesar bagi umat Islam. Berbicara tentang Idul Adha, tentunya tidak lupa kita dengan ibadah kurban, yang mana ibadah kurban setiap hari raya Idul Adha berawal dari kisah kerelaan Nabi Ibrahim alaihissalam mengorbankan anak yang sangat ia cintai, Nabi Ismail alaihissalam. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan sedikit menceritakan tentang kisah Nabi Ibrahim alaihissalam mengorbankan anak yang sangat ia cintai, Nabi Ismail alaihissalam, dan terjadilah ibadah kurban pada saat hari raya Idul Adha. Pada awal cerita, Ismail adalah anak yang sangat dinantikan kehadirannya oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Setiap malam Nabi Ibrahim selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, "Ya Allah, berikanlah aku anak yang soleh." Seketika itu Ismail lahir. Ketika Ismail lahir, Allah memerintahkan Ibrahim untuk membawa anak dan istrinya Siti Hajar meninggalkan Palestina. Mereka pergi menyusuri padang pasir yang gersang hingga tiba di lembah tandus, lembah Bakah yang kini merupakan Mekah. Ibrahim lalu meninggalkan Siti Hajar dan Ismail dengan makan dan minum seadanya. Saat meninggalkan Hajar dan Ismail, Ibrahim dipenuhi ketakutan dan kekhawatiran. Sepanjang perjalanan kembali ke Palestina, dia terus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, "Ya Tuhan kami, sesungguhnya aku telah menempatkan sebahagian keturunanku di lembah yang tidak mempunyai tanam-tanaman di dekat rumah Engkau, Baitullah, yang dihormati. Ya Tuhan kami, yang demikian itu, agar mereka mendirikan salat, mereka jadikanlah hati sebagian manusia cenderung kepada mereka dan beri rezekilah mereka dari buah-buahan, mudah-mudahan mereka bersyukur." Doa Nabi Ibrahim sesuai dengan firman Allah dalam surat Ibrahim ayat 37. Siti Hajar dan Ismail pun tinggal berdua di padang pasir tersebut. Setelah berhari-hari, Siti Hajar kehabisan makanan dan air susunya mengering. Ismail pun menangis kehausan. Siti Hajar yang panik berlari ke sana kemari di antara bukit Safa dan Marwah mencari air untuk putranya. Peristiwa ini dikenal dengan salah satu rukun ibadah haji yang yakni berlari-lari kecil sebanyak 7 kali antara Safa dan Marwah. Peristiwa ini dikenal dengan sa'i, yaitu salah satu rukun ibadah haji yang kini berlari-lari kecil sebanyak 7 kali antara Safa dan Marwah. Setelah Siti Hajar berlari-lari antara Safa dan Marwah, Siti Hajar yang kelelahan pun kembali menuju Ismail. Ismail lalu menghentak kakinya dan muncullah air jernih. Hajar pun mengumpulkan air tersebut. "Zamzami, berkumpullah, kata Siti Hajar. Kini sumur itu dikenal menjadi sumur Zamzam. Ismail pun meminum air tersebut dan tak lagi kehausan. Air tersebut menjadi sumber kehidupan banyak orang. Ismail tumbuh dan besar di Mekah dengan didikan Siti Hajar dan juga ayahnya yang kerap datang dari Palestina. Pada suatu hari, Nabi Ibrahim alaihissalam bermimpi. Ia ditugaskan untuk menyembelih anaknya. Sebagaimana firman Allah dalam surah As-Saffat ayat 102. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام إني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. Wahai anakku, sesungguhnya aku bermimpi bahwa aku menyembelihmu. Maka pikirkanlah sebagaimana pendapatmu, ucap Ibrahim kepada Ismail sesuai surat As-Saff ayat 102. Dengan berserah diri kepada Allah, tanpa ragu Ismail mengemukakan jawabannya. Wahai ayahku, lakukanlah apa yang diperintahkan Allah kepadamu. Insya Allah engkau akan mendapatiku termasuk orang yang sabar. Balas Ismail kepada ayahnya. Ibrahim dan Ismail pun melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala tersebut. Sebelum penyembelihan, Ismail menyampaikan sejumlah perintah kepada ayah terintanya. Yang pertama, Ismail meminta untuk diikat dengan tali agar tidak meronta. Kedua, meminta agar pisau diasah dengan tajam agar ia tidak merasa kesakitan. Ismail juga meminta agar pakaian yang dikenakannya itu saat itu diberikan kepada ibu tercintanya Siti Hajar sebagai kenang-kenangan. Ibrahim pun mulai menyembelih Ismail dengan membaringkan anaknya. Namun pisau tajam itu tak mampu menyembelih Ismail yang berserah diri. Allah menggantikan Ismail dengan seekor kambing. Wahai Ibrahim, sungguh engkau telah membenarkan mimpi itu. Sungguh demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Sesungguhnya ini benar-benar suatu ujian yang nyata dan kami tebus anak itu dengan seekor sembelihan yang besar. Firman Allah dalam surat As-Saffat ayat 104 sampai 107. Pada kisah Nabi Ibrahim alaihissalam dan Ismail ini kini menjadi ibadah kurban bagi umat Islam. Apa yang dilakukan Nabi Ibrahim alaihissalam merupakan ibadah agung yang penuh keikhlasan karena merelakan anak kesayangannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah darah daging yang sangat amat disayangi. Bahkan kelahirannya sudah diidam-idamkan sejak sangat lama. Dan pada saat sudah lahir, sedikit besar dalam kondisi sangat dicintai, tiba-tiba harus rela untuk dilepaskan. Untuk meneladani kisah ini, umat Islam disunnahkan untuk berkurban. Ibadah ini sekaligus melatih keikhlasan untuk memberikan sebagian harta yang dicintai kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk meneladani dan menghidupkan sunnah itu, dan untuk melatih kerelaan melepaskan segala hak milik kepada sebenar-benarnya pemilik, maka ibadah kurban ini disyariatkan untuk kita, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hukum ibadah kurban adalah sunnah muakkad atau sunnah yang sangat kuat, diistimewakan dan dianjurkan sekali. Ibadah kurban termasuk ibadah yang pahalanya sangat luar biasa jika kita lakukan karena Allah Subhanahu wa taala. Dalam banyak riwayat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam senantiasa melakukan ibadah kurban setiap datang bulan Zulhijjah. Berkurban memiliki sejumlah keutamaan di sisi Allah, mulai dari pahala yang besar hingga ampun atas segala dosa. Itulah tadi kisah Nabi Ibrahim alaihissalam dan putranya Ismail alaihissalam, yang mana Nabi Ibrahim alaihissalam menurut perintah Allah dia patuh terhadap perintah Allah menyembelih putra yang sangat ia sayangi. Semoga kita menjadi
Semoga kita dapat mencontohi Nabi Ibrahim AS yang mana um, ia sangat patuh dan tunduk kepada Tuhannya Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga kita diberikan rezeki yang melimpah supaya kita juga bisa berkurban dan menunaikan sunnah muakkad, sunnah yang sangat kuat, diistimewakan dan dianjurkan sekali. Oke. Akhir kata, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.